Assalamualaikum. Balik lagi nih di channel aku. Cewek ini sangat ketagihan sama sengatan lebah. Jadi awalnya dia sakit lumpuh, dibawa pacarnya ke kebun. Lalu banyak lebah menyerang, pacarnya lari ninggalin dia. Dia pingsan disengat ribuan lebah. Tapi dia malah ketagihan sama rasa sakit sengatan lebah. Begini ceritanya. Halo, namaku Sarah. Aku 27 tahun. Bagaimana kamu membayangkan hidupmu ketika berusia 27 tahun? Aku membayangkan kalau aku akan keliling dunia dengan pasanganku. Tapi semuanya tidak seperti yang diinginkan. Aku telah mengucapkan selamat tinggal padanya dalam hidupku. Tidak ada yang percaya bahwa aku masih bisa hidup untuk tahun-tahun selanjutnya. Aku tinggal bersama ibu tiriku. Dan dia bilang bahwa aku sangatlah beruntung karena telah lahir di keluarga yang kaya raya. Meski demikian, aku tidak berjalan begitu baik dalam hidup. Karena aku sungguh memiliki hidung raksasa dan mulut yang kecil. Tentu aku selalu diundang di berbagai pesta. Karena orang tuaku sangat kaya raya. Aku melihat tatapan iri ketika mereka melihatku. Maka dari itu, aku memilih untuk menghabiskan waktu sendirian. Suatu hari, aku mengendarai sepeda di hutan tidak jauh dari rumahku. Aku tersandung dan jatuh terlalu keras. Tiba-tiba, seorang pria berlari ke arahku dan menolongku untuk berdiri. Dia membasuh darah yang ada di lututku. Namanya adalah Dave. Dia adalah pemanjat tebing dan baru saja berhasil menaklukkan satu tebing yang paling sulit. Dan tentu saja dia memiliki P3K bersamanya. Dia membuat lelucon dan sangat peduli. Dia mengantarku pulang, dan aku meminta untuk memberikanku nomor ponselnya, dan meminta dia untuk berkencan denganku. Ini adalah pertama kalinya sesuatu terjadi seperti ini. Berkat Dave, aku menjadi orang yang percaya diri. Tips yang sangat luar biasa. Dia memiliki badan atletik yang sempurna, juga memiliki selera humor. Aku memberinya banyak hadiah katrol dan alat-alat untuk mendaki. Dan dia sering berkata dua hal yang dia cintai dalam hidup, adalah mendaki dan aku. Dia juga mengajakku untuk mendaki gunung. Jadi, kita bisa menghabiskan waktu bersama. Aku sama sekali tidak tertarik di aktivitas pemanjat tebing. Tapi aku ingin selalu bersama Dave. Dan aku mendaki bersamanya. Dan itu menjadi tes sungguhan bagiku. Aku sama sekali tidak merasakan enjoy. Tapi itu sangat penting bagi pacarku untuk tetap bahagia. Dan aku bisa bersamanya. Jadi, ya, aku tentu merasa enjoy. Tentu aku tidak memberitahu Dave bahwa setiap pendakian sungguh membuatku takut. Aku ingat kata ibu tiriku terkait hidupku yang serba kecukupan. Jadi aku memutuskan untuk melakukan apapun dalam hubungan ini. Setiap kali pendakian, Dave semakin terbuka. Suatu hari ketika kita mendaki gunung tersulit di Spanyol, dia melamarku. Aku berkeringat kecapean, lelah, tapi di saat yang bersamaan, aku sangat senang. Aku bilang iya tanpa berpikir. Dave merencanakan pendakian di California untuk mendapat pengalaman lagi. Tempatnya yang tidak begitu jauh dari sini. Tapi aku masih merasa belum pemulihan setelah pendakian di Spanyol. Dave terus membujukku. Dia selalu tahu bagaimana merangkai kata. Di sore itu, setelah pendakian yang melelahkan, aku mandi dan menyadari ada ruam darah di lengan dan leherku. Itu seperti gigitan laba-laba. Sambil menangis, aku lari menuju Dave. Tapi dia bilang itu mungkin cuma reaksi alergi terhadap matahari. Dan itu akan segera hilang keesokan harinya. Tapi bagiku, itu justru semakin memburuk. Ruam merah menyebar ke perut dan kakiku. Ditambah, aku merasakan sakit yang sangat, serta migrain dari satu tempat di tubuhku ke yang lainnya. Itu adalah permulaannya. Dave segera mengumpulkan semua barang-barang dan membawaku ke dokter. Dokter berkata itu adalah penyakit alergi biasa yang akan pergi dengan sendirinya. Aku cukup tenang, sedikit. Tapi hari selanjutnya, aku tidak bisa mengangkat kepalaku dari bantal. Rasanya sangat pusing dan sangat berat. Dave mengantar aku lagi ke dalam mobil dan membawaku ke rumah sakit. Tapi, dokter yang lain juga berkata bahwa itu akan segera pergi dengan sendirinya. Ini adalah reaksi tubuhku terhadap perubahan cuaca. Dia memberikanku vitamin dan memintaku untuk lebih rileks meski aku dalam kondisi seperti ini. Penyakitnya tidak kunjung pergi. Para dokter berkata, banyak diagnosis. Untuk beberapa hari aku terbaring di kasur tanpa bisa memiliki kekuatan, bahkan untuk melihat film atau membaca buku. Aku hanya bisa tidur dan melihat jendela. Dave tidak meninggalkanku. Tapi belakangan ini, dia tidak kembali pulang untuk tidur. Hal ini membuatku berasumsi bahwa dia memiliki perempuan lain. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Aku terus-menerus jatuh cinta padanya dan memberikan uang untuk mendaki dan peralatan lain. Dave sama sekali tidak bekerja dimanapun. Dan kita hidup hanya dari uang yang diberikan ayahku. Lewat situ, aku bisa mencukupi akunku, dan aku tidak perlu khawatir tentang apapun hingga akhir hayatku. Aku menangis di sore hari, di atas ketidakberdayaanku dan menjadi seperti ini. Setelah 1 tahun simptom pertama, akhirnya diagnosis yang tepat ditemukan. Setelah itu, diketahui ternyata semua sudah terlambat. Aku telah digigit bukan oleh laba-laba, tapi oleh kutu dan terkena penyakit Lyme. Tubuhku telah terinfeksi dengan bakteri Borrelia, yang dia merusak sistem saraf dan terakumulasi di organ internalku. Aku bisa melakukan satu perawatan setelah yang lainnya selesai. Tapi, waktu sudah terlanjur terbuang dan sia-sia. Semua tak berguna meskipun aku memiliki uang yang sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongku dari sakit ini. Aku bergerak hanya di atas kursi roda, dan bahkan membutuhkan bantuan jika ingin ke kamar mandi. Suatu hari, perawat bertanya padaku, apa yang aku makan semalam.
Aku bahkan lupa apa yang telah aku lakukan semenit yang lalu. Lebih lanjut, aku tidak bisa lagi membuat kalimat yang panjang. Aku bicara seperti anak 5 tahun. Aku melihat Dev 3-4 kali dalam seminggu. Dia tidak mengacuhkanku, tapi aku tahu ada wanita lain. Aku melihat bekas lipstik di kerahnya, serta semua barang-barangnya diselimuti oleh bau parfum melati. Saat mengetahui Dev tidak lagi kembali, aku tidak lagi punya alasan untuk bertahan hidup. Aku bahkan tidak peduli lagi bahwa aku akan bertemu dengan ulang tahunku. Dev datang untuk makan malam keesokan harinya, dan aku memintanya untuk membawaku ke hutan seperti sebelumnya. Sebelum aku pergi, aku ingin menghirup udara segar, merasakan matahari di wajahku, dan mendengarkan nyanyian burung. Dev sangat terkejut, tapi tetap menuruti keinginanku. Dia membawaku turun ke hutan di atas kursi rodaku, ke tempat di mana kami pertama kali bertemu. Dan tiba-tiba, serangga lebah duduk di atas wajahku. Besarnya berapa kali lebih besar dibandingkan yang biasanya aku lihat. Aku mau menghilangkannya, tetapi tidak memiliki banyak kekuatan. Hewan itu duduk di pipiku dan menyengat dengan sangat sakit. Aku berteriak dan menyadari koloni lebah mendatangi kami. Dev meninggalkanku di atas kursi roda dan lari pergi berteriak. Aku tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, dan aku menutup mataku dan bersiap-siap untuk disengat. Lebah itu duduk di kepalaku, di pundak, tangan, dan menyengatku bersama-sama. Dan bahkan ada yang di rambutku. Dan mereka mendengung sangat lama. Mereka menyengatku seluruh tubuh. Dan saat itu berakhir, aku hanya memiliki satu pikiran dalam kepalaku. Kenapa aku masih hidup? Dev lari menujuku dan mulai meminta maaf. Dia bilang dia lari untuk mencari pertolongan dan memanggil dokter. Aku bilang, aku tidak peduli atas apa yang terjadi padaku. Aku tahu dia tidak berlari untuk mencari pertolongan, tapi hanya karena ketakutan. Aku pikir itu akan menjadi hari terakhirku dalam hidup. Tapi keesokan harinya, aku merasa baik-baik saja pada sore hari. Aku bahkan bisa berdiri dan berjalan ke dapur sendiri. Di akhir minggu, bahkan aku merasakan lebih kuat yang tidak lagi aku miliki selama hampir 2 tahun. Kelemahanku dalam berpikir juga lambat laun meningkat. Aku pergi browsing dan mencari jenis lebah yang baru saja menyengatku. Ternyata itu adalah lebah Afrika hybrid yang dikategorikan berdasarkan ukurannya yang besar dan sifatnya yang agresif. Yang aku temukan sungguh membuatku terkejut. Tentu aku tahu bahwa setauku, sengatan lebah itu sangat beracun. Tapi aku juga tahu bahwa di daerah seperti di Asia, sengatan lebah digunakan untuk mengobati penyakit. Tapi tentu saja dosisnya harus diketahui dan proporsi untuk dicampurkan pada obat-obatan memerlukan di bawah observasi. Tetapi ditemukan fakta bahwa toksin yang ada di dalam sengatan lebah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itulah seperti yang terjadi padaku. Aku mencoba untuk memastikan. Jadi aku memutuskan untuk mencoba terapi menggunakan sengatan lebah. Aku memesan lebah khusus untuk dibawa ke apartemenku. Dan memulai prosedurnya, aku mengambil lebah dengan sengat dan dengan perlahan dan hati-hati meletakkan mereka di berbagai tempat di badanku. Beberapa dari mereka menyengatku, tapi yang lainnya harus dipencet. Aku mulai dengan 10 sengatan per hari, 3 kali seminggu, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Dan beberapa minggu kemudian, aku merasakan lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang, aku bisa mulai berhenti melakukan treatmentku. Tapi aku menjadi terus-menerus mengkonsumsi hewan kecil bergaris ini. Aku semakin bertambah menggunakan sengatan mereka. Bahkan sekarang, jika dihitung, itu sudah lebih dari ratusan kali aku kembali terus mencobanya. Aku kembali menggunakan kelompok baru dari lebah setiap minggu dan membiarkan mereka menggigitku sekujur tubuh. Aku pikir mereka akan menyembuhkanku dari segala macam penyakit. Tapi ada satu, sepertinya suamiku tidak lagi tertarik dengan cara penyembuhanku ini. Dia rasa makhluk menyeramkan itu membuatnya ketakutan. Aku memberhentikannya untuk mengambil uang dari akunku untuk perjalanan yang mahal dan peralatan mendaki. Karena sekarang aku memiliki hobiku sendiri dan itu tidaklah murah. Tidak lama kemudian kita bertengkar dan dalam amarah ketika kita sedang berargumen, Dev mengatakan bahwa sebelum kami bertemu, dia sudah memiliki perempuan yang sudah dia cintai. Dan dia masih menjalin hubungan dengannya hingga saat ini. Dan dia berhubungan denganku hanyalah untuk uang. Bagiku, kata-kata ini barusan merupakan sebuah tamparan. Kemudian dia juga tidak mempercayai cara penyembuhanku ini. Dan berpikir bahwa sebagai suami, dia akan mendapatkan semua harta ketika aku meninggal. Setelah mendengar pernyataan ini, aku merasakan semuanya sangat membuatku sesak dan rasa sakit itu menjadi bertambah. Untungnya aku memiliki lebah-lebahku. Aku rasa mereka akan menyembuhkanku dari ini. Aku tahu, aku sudah memiliki dosis yang sangat besar dari racun lebah di tubuhku. Melebihi yang diperbolehkan, dan bahwa semua gigitannya akan menjadi yang terakhir. Tapi aku tidak bisa berhenti. Hanya ketika lebah itu pergi dengan sengatan di dalam tubuhku. Disitulah aku merasa senang dan bahagia dari semua permasalahanku. Aku senang memiliki mereka. Melihat benda yang sangat mengerikan yang kamu beli, tapi penuh dengan kenikmatan. Aku berpikir bahwa jika lebah ini berhenti menyengatku, maka aku bisa sakit lagi. Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Biarkan aku tahu ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Mau nonton apa kita?
Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu nggak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambiar. Ambiar koyo ngene. Ning opo kowe tega nyeksa aku koyo ngene? Ambiar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan... Yo, ternyata papamu